Berbagi aksi nyata CGP Angkatan 7 SDN 3 Reksabanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Dewan Guru peserta webinar yang telah hadir pada hari ini, kami ucapkan selamat datang. Semoga ilmu yang didapat membawa berkah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu dalam webinar ini, Jumat 20 Januari 2023, dalam kegiatan seminar budaya positif. Hadirin yang kami muliakan, adapun tertib acara pada hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan oleh Kepala SD Negeri 3 Reksabanten, 4. Webinar Budaya Positif CGP Angkatan 7, 5. Tanya Jawab, 6. Penutup. Bapak Ibu yang kami muliakan, marilah kita buka acara webinar pada hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Eka. Kepadanya dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Meningkat acara selanjutnya, sambutan oleh Kepala SD Negeri 3 Reksabanten. Kepada beliau Ibu Tuti Marheni SPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati rekan-rekan guru SD 3 Reksabanten, peserta seminar pada pagi hari ini, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada pagi hari ini kita dipertemukan di ruangan kelas 6 dalam acara seminar untuk CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyumas atas nama Ibu Neni Yuliani SPD. Sholawat dan salam semoga tercurah ke junjungan kita
Nabi Allah Muhammad SAW. Selanjutnya kami atas nama Kepala Sekolah SD Negeri 3 Raja Bandeng mengucapkan selamat kepada Ibu Neni Yuliani yang pada hari ini mengadakan seminar dengan topik budaya positif SD Negeri 3 Raja Bandeng. Selanjutnya kami bersama teman-teman SD Negeri 3 Raja Bandeng menyupport kepada rekan Bu Neni. Mudah-mudahan dengan tugas CGP untuk Bu Neni nantinya bisa terlaksana seminar ini dengan baik dan banyak manfaatnya bagi Bu Neni khususnya dan bagi teman-teman guru pada umumnya. Kami selaku Kepala SD Negeri 3 Raja Bandeng hanya memberikan saran atau pesan untuk pelaksanaan hari ini, bahwa topik yang diambil oleh Bu Neni itu sangat tepat sekali, yaitu budaya positif SDN 3 Raja Bandeng, di mana budaya positif yang sudah dilaksanakan di SD Negeri 3 Raja Bandeng dalam kesehariannya, pembiasaan yang sudah dilakukan ada sebelum masuk maupun sesudah selesai pembelajaran sudah terlaksana, antara lain adanya literasi ekstrakurikuler dan pembiasaan sholat berjamaah, dan tidak kalah pentingnya yaitu latihan kepramukaan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Mudah-mudahan nanti dengan seminar dari rekan kita guru CGP atas nama Bu Neni, budaya positif SD 3 Raja Bandeng akan semakin lebih baik, semakin meningkat, sehingga nanti anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berkarakter. Itu pesan dari kami, dan mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung sampai dengan nanti berakhir, dan mudah-mudahan tanpa halangan maupun rintangan apapun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Meningkat acara selanjutnya, webinar budaya positif SD Negeri 3 Raja Bandeng CGP Angkatan 7 yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Ibu Neni Yuliani SPD. Kepadanya dipersilahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum menyampaikan aksi nyata pada kesempatan kali ini, yaitu saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Samuji SPD. Beliau merupakan fasilitator saya di CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyumas, kelas 049. Berikutnya adalah Bapak Arifin Nur Hayadi MPD. Beliau merupakan pengajar praktik CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyumas. Tak lupa kepada Ibu Kepala SD Negeri 3 Raja Bandeng, Ibu Tuti Marheni SPD. Saya sampaikan terima kasih atas support dan juga waktu yang telah beliau berikan. Bapak Ibu, untuk acara kali ini kita memiliki komitmen, yaitu yang pertama silent HP ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita hadir seutuhnya ya, jadi kita dari awal hingga akhir semoga tidak ada halangan suatu apa. Kemudian hargai waktu bersama.
maksimalkan tanya jawab. Nanti saya akan membuka sesi tanya jawab dan juga buat catatan kecil apabila ada yang diperlukan, dan raise hand atau angkat tangan apabila Bapak dan Ibu ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Dan satu lagi, bahwa kegiatan ini disyuting atau di video atau direkod ya Bapak dan Ibu. Terima kasih atas izin Bapak Ibu semua. Ya, untuk materi pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama adalah budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah Bapak dan Ibu, sebagai awal dari kesempatan kita kali ini bertemu, akan saya sampaikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Silakan Bapak dan Ibu. Ya, bisa dilihat di layar ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, Bapak dan Ibu, sudah memiliki jawaban ya? Bagaimana jawabannya, Bu Eka? Oh ya. Ya, terima kasih. Nanti akan kita kupas tuntas di sini ya, Bapak dan Ibu, tentang budaya positif kita. Ini semuanya akan merangkum semua pertanyaan pemantik yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Baiklah, untuk awal yaitu arti budaya positif. Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar ya kata budaya? Ya, baik budaya itu berasal dari kata budaya yang berasal dari kata Sanskerta yang artinya adalah budi atau akal. Sedangkan menurut bahasa Inggris, budaya itu adalah culture atau color yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Jadi budaya positif itu merupakan pembiasaan yang diterapkan di sekolah yang diharapkan akan membantu tercapainya profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif itu merupakan pembiasaan dari kegiatan-kegiatan yang sudah ada di sekolah Bapak dan Ibu. Jadi kita tidak usah mengambil lagi kegiatan-kegiatan positif yang mungkin belum membudaya, yang belum menjadi kebiasaan untuk kita semua, untuk murid-murid kita terutama. Jadi budaya positif itu merupakan pembiasaan yang kita lanjutkan sampai sekarang ini. Itu Bapak dan Ibu. Berikutnya adalah perubahan paradigma. Baik Bapak dan Ibu, di sini ada satu kegiatan. Silakan Bapak dan Ibu menyobek secari kertas. Ya, sudah ya Bapak dan Ibu, coba tuliskan kertas itu. Apa yang Anda tulis di situ? Tulis sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak dan Ibu. Silakan. Iya. Kemudian saya akan memintanya. Saya akan mengambil kertas itu dari Bapak dan Ibu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Tentu Bapak Ibu akan berusaha sekuat tenaga ya untuk tidak mengeluarkan atau tidak memberikan kertas yang Bapak Ibu tulis tersebut. Bukan begitu ya, Bapak dan Ibu ya? Ya. Ini karena apa? Baik, kita akan lanjutkan ini. Jadi itulah yang dinamakan paradigma Bapak dan Ibu. Jadi kita itu sudah sangat dekat, sudah sangat kental, sudah sangat membudaya apa-apa yang sudah dalam pemikiran kita. Sehingga itu susah sekali untuk kita lepaskan. Susah sekali untuk kita berikan kepada orang lain. Karena kita merasa bahwa prinsip yang kita
Itu adalah prinsip yang paling benar. Dan orang lain itu tidak ada yang benar kecuali kita. Jadi itulah yang dinamakan paradigma belajar. Nah, apa saja paradigma belajar itu? Apakah paradigma belajar itu bisa berubah? Bisa, Bapak dan Ibu. Paradigma belajar menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi yang harus kita ubah adalah mindset kita, pemikiran kita, paradigma kita terhadap belajar. Baik, apa saja paradigma itu? Yaitu yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Bapak dan Ibu pasti sering sekali memaksakan, menyuruh, atau memaksakan sesuatu kepada siswa yang siswa tersebut tidak mau. Misalnya, ada seorang anak yang pintar dalam sebuah mata pelajaran dan dia diikutkan dalam lomba. Tetapi anak tersebut sebenarnya tidak meminatinya. Tetapi ibu guru paksa supaya dia ikut melaksanakan lomba tersebut. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Ini yang perlu kita ubah ya Bapak dan Ibu. Bahwa kita jangan memaksa siswa. Beri pilihan. Berikan solusi atas apa yang sudah ibu dan bu guru sampaikan kepada siswa tersebut. Ada lomba matematika, tetapi anak tersebut minat kepada IPA. Ya, ibu bagaimana bisa mengolahnya? Bagaimana ibu bisa memberikan pilihan kepada dia? Itu. Terus berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi semua bujukan, semua rayuan itu dapat mengontrol siswa. Itu semuanya dapat memberikan kemajuan kepada siswa. Padahal itu semua tidak berada dalam kemauan mereka semua, kemauan murid-murid kita. Kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat orang terasa bersalah dan menguatkan karakter. Bapak dan Ibu pasti pernah melakukan sesuatu kritik kepada murid sehingga murid tersebut merasa bersalah. Pernah apa tidak Bapak dan Ibu? Merasa bersalah, kemudian menjadi down, tidak mau melaksanakan sesuatu, dan dia merasa dirinya sangat rendah diri. Nah, itu yang harus kita ubah perlahan-lahan. Berikutnya bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sangat banyak terjadi ya Bu Ibu. Mungkin bukan hanya di sekolah, tetapi di rumah atau di tempat pengajian dan lain sebagainya, bahwa anak-anak itu sangat mudah dipaksa. Anak itu harus dipaksa untuk dia memiliki disiplin, untuk dia memiliki atau melaksanakan peraturan yang kita inginkan. Gitu Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah ilusi paradigma yang kurang tepat. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu kita harus mengambil solusi atau mengambil langkah dari paradigma yang sudah terlanjur kita terapkan, yang sudah terlanjur ada dalam diri kita. Ya, kita harus menyadari bahwa kita memiliki nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada dalam diri murid-murid Bapak dan Ibu. Nilai-nilai kebajikan ini bisa dikembangkan oleh mereka semua, kepada mereka semua murid-murid kita, tanpa memandang dia pintar, dia bodoh, dia orang kaya, dia orang miskin. Semua memiliki nilai kebajikan. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, yaitu pada teori kontrol, yang menyatakan bahwa setiap
perbuatan memiliki satu tujuan. Dan Daya Dosen juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah ini tujuan kita ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai murid-murid kita melaksanakan sesuatu, belajar, mengaji, les, dan lain sebagainya, itu karena tekanan, karena hukuman, karena rayuan, karena bujukan, karena itu tidak efektif Bapak dan Ibu. Jadi di sini kita akan menerapkan disiplin positif sesuai dengan tahapan. Dan dosen menyatakan bahwa arti disiplin itu berasal dari kata disiplina atau yang berarti belajar. Dan kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, yaitu murid atau pengikut. Kemudian ya, tetapi apakah disiplin itu yang melekat pada pemikiran Bapak dan Ibu itu seperti itu? Ya, jadi murid-murid kita itu memikirkan disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kebutuhan. Jadi cenderung bahwa disiplin itu dihubungkan dengan ketidaknyamanan, dengan pencapaian suatu tujuan mulia, tetapi tidak dengan nyaman, tidak dengan kondusif. Itu yang cenderung terjadi. Nah ini yang kita harus ubah. Jadi disiplin itu kita harus lakukan dengan mulai pembiasaan. Seperti anak-anak kelas 1 ini. Ini di sini kita dari SD Negeri 3 Cabandeng kelas 1 sudah membiasakan diri untuk mencuci tangan dengan sabun setiap hari. Setiap tangan kita kotor itu tidak akan kita menyuruh atau tidak akan kita memaksa. Mereka dengan sendirinya akan mencuci tangan dengan sabun. Kemudian untuk sholat berjamaah, nah ini juga kita semua sudah melaksanakan sholat berjamaah dari siswa kelas 3, 4, 5, dan 6. Nah ini dilaksanakan dengan ikhlas, dengan rela hati, karena mereka semua menyadari bahwa bahwa sholat itu adalah kewajiban mereka. Ya. Berikutnya ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak dan Ibu. Ya, kenapa kita melakukan sesuatu? Yang pertama adalah satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid-murid kita itu melaksanakan perilaku, melaksanakan kedisiplinan itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya mereka juga ada yang melakukan perilaku positif hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Perlu diketahui, jadi untuk poin 1 dan kedua itu sifatnya atau motivasinya eksternal ya Bapak dan Ibu. Jadi mereka itu melakukan sesuatu bukan dari motivasi diri sendiri, tidak dari intrinsik mereka, tetapi dari eksternal mereka. Nah, apa yang terbaik? Yang terbaik adalah mereka ada orang yang ingin menghargai diri sendiri. Nah, ini yang paling terbaik, yang paling ideal. Bahwa orang itu melakukan disiplin karena ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apakah ada Bapak dan Ibu? Ada. Banyak. Contoh, Bapak dan Ibu setiap menggunakan motor, berkendara, apakah memakai helm? Memakai ya. Nah, dalam memakai helm itu apa karena Pak polisi? Atau karena Bapak dan Ibu ingin selamat?
ingin selamat sampai di perjalanan, sampai pulang lagi bertemu keluarga. Nah, ini yang disebut mereka melakukan perilaku untuk menghargai diri sendiri. Gitu. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kita ada 5 ya Ibu. Bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi ada salah seorang, ada murid yang dia nakal karena merebut makanan dari temannya. Mungkin dia sedang melakukan perilaku untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup dia, yaitu makan dan minum. Kemudian mungkin ada anak yang nangis, anak yang nakal. Mungkin mereka sedang mencari kasih sayang untuk memenuhi rasa kasih sayang dan kebutuhan untuk diterima bagi dirinya. Kemudian ada penguasaan. Mungkin ada murid kita yang nakal dan ingin menjadi penguasa, menjadi orang yang anak yang paling, yang Nah, ini karena dia sedang memenuhi kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Berikutnya kebebasan. Apabila ini anak tersebut ingin memilih mana yang dia sukai, itu yang disebut kebutuhan akan kebebasan. Dan kebutuhan akan senang adalah apabila seorang anak ingin mencari kesenangan, ingin mengembangkan minat atau hobi mereka. Berikut, menurut Danielson ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum itu apabila kita sebagai guru menerapkan posisi sebagai penghukum, misal dengan kata-kata patuhi aturan saya atau awas. Kalau ibu berkata seperti itu, ibu sudah menjadi posisi penghukum. Ada juga yang pembuat merasa bersalah. Misal, gimana coba kalau orang tua mau tahu kamu berbuat begini? Nah, ini akan membuat anak merasa bersalah, Bapak dan Ibu. Dia akan merasa down, dia akan merasa bahwa dirinya sangat tidak berharga. Berikutnya adalah teman. Pada posisi ini, guru atau Anda misalnya sering mengatakan dengan, ayo bantulah saya, ayo ingat demi Bapak, demi Pak Guru, demi Bu Guru. Nah, itu adalah posisinya sebagai teman. Tetapi ada lagi guru yang memposisikan diri sebagai pemantau, yaitu dengan mengawasi, dengan memantau atas perilaku siswa-siswinya. Dan biasanya guru tersebut memberikan sanksi atau konsekuensi atas apa yang sudah dilaksanakan oleh siswa. Nah, yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Jadi pada posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama murid. Mereka mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Biasanya, posisi manajer ini, guru akan mengatakan apabila ada seseorang siswa yang tidak disiplin, dia akan mengatakan, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Apakah kamu bersedia memperbaiki? Itu yang dikatakan oleh guru dengan posisi manajer. Berikut adalah keyakinan kelas. Untuk memposisikan kita menjadi manajer, kita perlu keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Keyakinan kelas itu kita buat bersama dengan siswa kita. Jadi keyakinan kelas itu bukan hanya kita yang membuat peraturan, tetapi siswa pun ikut memberikan peraturan atau memberikan pendapat tentang peraturan yang akan kita laksanakan. Ini ada contoh keyakinan kelas 1
Yaitu setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, saling menghargai, perlu merasa aman. Nah, ini yang merupakan contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa dipasang di kelas ya Bapak dan Ibu, untuk mengingatkan para murid kita semua. Jadi kita membuat poster yang besar yang bisa terlihat oleh mereka, agar mereka bisa membaca atau bisa menandai diri mereka apabila berbuat kesalahan. Berikut, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, tindakan terhadap suatu pelanggaran itu biasanya disebut hukuman dan konsekuensi. Akan tetapi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Ada efek ya. Kalau menurut Kohn itu, mengapa kita tidak perlu memberikan hadiah, tidak perlu memberikan kado ataupun bahkan bujukan rayuan? Karena yang pertama adalah satu, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jadi kalau kita memberikan penghargaan, memberikan kado, memberikan hadiah, itu hanya sebentar. Jadi ada satu peneliti ya, yaitu Kohn meneliti sekelompok siswa bahwa anak-anak yang diberikan hadiah itu akan melaksanakan ketertiban, akan melaksanakan kedisiplinan itu hanya dalam jangka pendek. Jangka panjangnya dia tidak melakukan. Nah, kemudian apabila dia sudah mendapatkan hadiah, maka selesai sudah, dia tidak akan berusaha lagi untuk berbuat lebih baik. Kemudian penghargaan tidak efektif. Nah, karena mereka itu sudah melaksanakan kegiatan dan sudah diberi hadiah, maka penghargaan itu tidak akan efektif. Berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Artinya bahwa apabila Bapak dan Ibu memberikan hadiah kepada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, maka yang lain akan merasa iri. Yang lain akan merasa bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak pintar, mereka bodoh, mereka tidak bisa seperti mereka. Seperti siswa yang berprestasi tersebut. Maka ini merusak hubungan. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan. Jadi Bapak dan Ibu, apabila siswa Anda diberikan penghargaan, itu Kohn sudah meneliti bahwa ketepatan diberikan kepada dua kelompok siswa. Yang sekelompok diberi penghargaan, yang sekelompok lagi tidak diberi penghargaan. Justru kelompok yang tidak diberi penghargaan itu mendapatkan ketepatan yang lebih dari sekelompok yang sudah diberi penghargaan. Maka dari itu, penghargaan itu tidak efektif. Dan penghargaan itu akhirnya menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Jadi penghargaan dan menghukum itu sama, selevel, setingkat. Apabila Bapak dan Ibu memberi hadiah, Bapak dan Ibu itu sekaligus sudah menghukum mereka tanpa Bapak dan Ibu sadari. Ya, ini Alfie Kohn mengatakan seperti itu. Dihukum oleh penghargaan. Nah, apa yang harus kita lakukan kepada siswa kita apabila menemui anak-anak yang kurang disiplin? Ini jawabannya. Restitusi. Restitusi itu bukan peraturan, tetapi restitusi adalah satu proses yang di dalamnya itu mengajarkan murid untuk mencari solusi dari sebuah masalah dan untuk membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Berikut tahapan-tahapan restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Biasanya menstabilkan identitas itu
dengan bertanya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Nah, ini dilakukan adalah untuk menstabilkan identitas siswa, supaya mereka itu tidak down, supaya mereka itu tidak terlalu merasa bersalah dan tidak menyalahkan diri mereka terlalu dalam. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Misalnya dengan berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini ya. Validasi tindakan yang sama. Jadi Bapak dan Ibu menyampaikan kepada mereka, apa ini benar yang kamu lakukan? Ini yang benar kamu lakukan? Ini adalah memvalidasi, konfirmasi tindakan-tindakan mereka. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kalau sudah menanyakan 1 dan 2, tahap 1 dan 2, kita menyatakan yang ketiga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan kepada mereka, agar mereka berpikir, agar mereka itu tergali, agar mereka itu terbangun dari rasa bersalahnya untuk melakukan hal yang lebih baik lagi, untuk melakukan hal yang lebih bermanfaat lagi bagi diri dan keluarganya atau teman-temannya. Ya, ini contoh kasus restitusi yang sudah saya restitusi. Jadi ada suatu pagi Kirani, Hilya, dan Fatimah berebut tempat duduk. Mereka saling berebut, tidak mau ada yang mengalah. Kemudian terjadilah pertengkaran dan salah satu atau semuanya 3 anak itu menangis karena hal tersebut. Maka saya panggil mereka semua untuk saya restitusi. Fatimah dan ya. Tahapan keyakinan kelasnya, kemudian ada ya, ini dia. Jadi tahapan yang saya lakukan adalah yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua adalah tahapan validasi. Yang ketiga adalah tahapan keyakinan kelas. Fatimah dan Hilya, Ibu mau bertanya sama kamu. Betul, kemarin kalian bertanya. Fatimah dan Hilya, Ibu mau bertanya sama kamu. Betul, kemarin kalian bertengkar, marah-marah. Iya. Kenapa Kirani bertengkar? Begitu, tapi dia dulunya sama Fatimah. Tidak, baiklah Kirani, berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Guru juga pernah melakukan kesalahan. Ya, tapi di sini guru sedang tidak mencari siapa yang bersalah. Ya, mungkin kamu Kirani bisa melakukan yang lebih lagi ya, bisa lebih marah-marah lagi, mencaci lagi. Tapi itu baik apa tidak Kirani? Iya. Jadi keyakinan kelas apa yang kita miliki? Kita harus saling apa? Keyakinan kelas apa yang kita miliki? Kita harus saling apa?
tadi ya, kasus yang sudah saya restitusi. Jadi Bapak dan Ibu, kita yang harus kita laksanakan pada saat ada anak yang bertengkar, anak yang tidak disiplin adalah bukan hukuman Bapak dan Ibu, tetapi restitusi. Bukan konsekuensi ya Bapak dan Ibu, tetapi apresiasi. Adapun contoh apresiasi, nah Bapak dan Ibu bisa menyampaikan kepada mereka, kemarin saya perhatikan kamu. Nah, kemudian bisa dilanjutkan lagi, rasa empatimu besar sekali ya. Nah, itu pada saat kamu menolong teman kamu itu loh, waktu di depan kelas, itu merupakan contoh apresiasi ya Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi, bukan hukuman tetapi restitusi, bukan konsekuensi tetapi apresiasi. Ya, jadi pengalaman dan pembelajaran saya untuk melaksanakan segitiga restitusi itu, saya merasa bahwa bukan hanya segitiga restitusi ya. Jadi budaya positif yang sudah saya tanamkan itu, yang pertama membawa suasana kelas lebih kondusif. Murid juga lebih aktif dalam belajar, tingkat percaya diri mereka meningkat. Murid pun memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan murid memiliki dorongan intrinsik yang lebih kuat akan praktek budaya positif di sekolah. Demikiannya Bapak dan Ibu, untuk berikutnya akan saya sampaikan sesi tanya jawab, silakan. Demikian pemaparan webinar Budaya Positif CGP Angkatan 7 oleh Ibu Neni Yuliani. Selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Musliah. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang disampaikan oleh Bu Neni tadi, biasanya restitusi segitiga pada webinar ini dapat mendisiplinkan siswa atau membawa dampak positif kepada siswa tanpa memberi hukuman fisik. Tapi bagaimanakah sikap kita sebagai seorang guru kepada mereka yang tetap tidak mau disiplin, sedangkan langkah restitusi sudah kita laksanakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Musliah. Pertanyaan selanjutnya oleh Ibu Eka. Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Neni sudah menyampaikan pertanyaan pemantik, apakah jawaban kami sudah sesuai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eka. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Gema. Monggo disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Neni, apakah yang terjadi apabila salah satu kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ada 3 orang penanya. Yang pertama dari Ibu Musliah, yang kedua dari Bu Eka, dan yang terakhir dari Ibu Gema. Monggo Ibu Neni Yuliani untuk menanggapi. Baik, pertanyaan yang cukup bagus dari Bu Mus ya, bahwa kita akan tadi sudah dibahas tentang restitusi ya Ibu dan Bapak.
Jadi kita tadi sudah mempelajari tentang restitusi dan apa yang kita lakukan apabila ada salah satu anak atau murid kita yang kurang disiplin. Nah, di sini tadi sudah disampaikan bahwa ada berbagai macam 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, ataukah teman, ataukah pemantau, ataukah manajer. Nah, kalau kita mau melihat yang paling ideal, memang kita sebagai guru itu harus melaksanakan 5 posisi kontrol sebagai manajer. Akan tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa anak-anak itu dari berbagai karakternya ibu dan bapak. Maka apabila bapak dan ibu menemui ada siswa yang sudah kita restitusi tetapi masih saja bandel atau tidak mau menurut, maka lebih baik kita turun level ya ibu dan bapak. Nah, jadi kita bisa menjadi sebagai pemantau atau sebagai teman. Nah, di sini posisi sebagai teman dan sebagai pemantau bapak dan ibu tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk teman itu berarti kita posisinya seperti teman, seperti sahabat. Nah, adapun pemantau berarti kita posisinya seperti seorang atasan kepada bawahan atau seorang bos kepada bawahan dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi apabila ada siswa yang sudah kita restitusi tetap membandel, kita rendahkan atau kita turunkan level kita, yaitu sebagai pemantau. Gitu ya, Ibu Mas Ria. Berikutnya untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Eka ya. Ibu Eka menanyakan bahwa apakah pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab tadi oleh Ibu dan Bapak sudah sesuai. Baik, kita lihat tadi kita sudah mempelajari. Yang pertama kita sudah menjawab tentang pertanyaan tematik, yaitu di awal ya. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jelas, di sini jawabannya tidak. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jawabannya tidak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jawabannya juga tidak. Jadi harus bagaimana Ibu dan Bapak? Tadi sudah disampaikan bahwa kita sebagai pendidik, sebagai guru itu harus menghilangkan paradigma yang sudah melekat dalam diri kita dalam waktu yang sangat lama. Tadi sudah disampaikan bahwa ilusi guru mengontrol murid itu sudah sangat lekat dengan kita. Itu tolong tidak digunakan lagi. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ini yang harus kita kembangkan lebih jauh lagi. Ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, itu juga coba kita hilangkan sedikit demi sedikit. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga kita hilangkan setahap demi setahap. Itu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan apabila ada seseorang, ada anak yang kurang disiplin atau tidak menuruti peraturan? Kita lakukan yaitu adalah restitusi segitiga, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Karena Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa tadi sudah disampaikan oleh saya,
namanya perubahan paradigma belajar itu memerlukan waktu, ya, memerlukan sikap atau perilaku sedikit demi sedikit. Maka kita tidak bisa sekaligus mengubah paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru, tetapi kita bisa merubahnya sedikit demi sedikit. Itu dari jawaban saya dari pertanyaan mereka. Berikutnya adalah pertanyaan Bu Gema. Ya. Tadi Ibu Gema menanyakan bagaimana apabila salah satu kebutuhan murid tidak terpenuhi. Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada kebutuhan dasar manusia yang harus dicukupi, yaitu yang pertama, bertahan hidup, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, apabila satu dari 5 posisi kontrol ini tidak diterapkan, maka akan muncul satu problem atau satu masalah dalam diri siswa tersebut yang berasal dari intrinsik atau dari dalam diri siswa. Untuk itu, sebisa mungkin kita sebagai guru mampu memberikan kesempatan kepada para siswa untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga tidak ada lagi anak yang indisipliner atau tidak tertib atau tidak sopan dan lain sebagainya. Itu jawaban dari saya. Cukup ya? Demikian tanggapan dari Ibu Neni Yuliani untuk pertanyaan. Demikian acara seminar berbagi aksi nyata JGP Angkatan 7 oleh Saudara Ibu Neni Yuliani SPD. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat dan membawa berkah. Amin. Meningkat acara selanjutnya yaitu penutup. Bapak Ibu yang kami muliakan, marilah kita tutup acara webinar pada hari ini dengan lafal hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatima dan Hilya, Bu Guru mau bertanya sama kamu. Betul, kemarin kalian bertengkar, marah-marah? Iya? Betul. Iya. Kenapa? Kenapa Kirani bertengkar? Mau duduk sama Hilya. Oh, begitu. Tapi Hilya duduknya sama Fatima. Iya. Baiklah Kirani, berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Iya. Tapi di sini
Bu Guru sedang tidak mencari siapa yang bersalah. Ya, mungkin kamu Kirani bisa melakukan yang lebih lagi ya, bisa lebih marah-marah lagi, mencaci lagi. Tapi itu baik apa tidak Kirani? Tidak. Iya. Jadi keyakinan kelas apa yang kita miliki? Kita harus saling apa? Kita harus saling menghormati. Kalau misalnya kamu sesudah duduk sama Fatimah, gantian dengan Hilya, dan juga besok bisa gantian lagi. Jadi semua itu kita berteman. Nah, kemudian coba Kirani, apa yang ingin kamu lakukan, atau kamu besok pengen jadi seperti apa? Pengen jadi anak seperti apa Kirani? Pintar dan sehat. Fatimah? Hilya pengen jadi apa? Anak yang apa? Iya, betul. Kalau sudah menjadi anak soleha, menjadi anak pintar, perasaannya bagaimana? Bahagia, senang, bangga, ya? Nah, maka dari itu, mulai sekarang bisa ya berbuat seperti itu ya. Lebih sabar lagi, bergantian tempat duduk. Nah, kalau seperti itu, sekarang kalian apa yang harus dilakukan kepada temanmu? Berbuat baik, bersalaman, minta maaf. Bagus. Coba sekarang kalian melakukan minta maaf. Ya, Kirani minta maaf dengan Fatimah, dengan Hilya kepada Kirani. Baik, pintar sekali. Sekarang kalian berpelukan. Nah, tidak boleh bertengkar lagi, tidak boleh berebut lagi ya. Ya.